Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Malvina dengan NIM 238-33035 dari kelas PTI 3B Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Keamanan dengan topik demonstrasi kerentanan sistem menggunakan tools Nmap dan teknik SQL injection. Nah, langkah pertama, saya akan mendownload Nmap dari situs resminya di nmap.org/download.html. Saya mengklik Windows karena laptop saya menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian, saya download file installernya, lalu tunggu beberapa detik atau menit tergantung dari kecepatan internet kita. Nah, setelah file installernya selesai terdownload, saya jalankan installernya. Prosesnya cukup sederhana. Saya mengklik I agree dan lanjut next saja dengan komponen default yang sudah tercentang. Lalu instalasi tambahan untuk npcap, yaitu library yang dibutuhkan Nmap untuk melakukan paket capture di level jaringan. Biarkan opsinya default saja, yaitu pada install npcap in WinPCAP API compatible mode itu harus tetap tercentang karena ini penting agar Nmap bisa berjalan dengan baik. Lanjut, untuk memastikan instalasi berhasil, saya membuka CMD untuk mengetikkan perintah yaitu nmap-v. Seperti yang terlihat di layar, muncul informasi versi Nmap yaitu versi 7.99 yang menandakan instalasi sudah berhasil. Next, saya akan melakukan scanning pertama ke target latihan resmi dari Nmap. Selanjutnya, di CMD jalankan perintah dengan mengetikkan nmap scanme.nmap.org. Perintah dasar ini melakukan scan terhadap 1000 port yang paling umum digunakan untuk melihat port mana saja yang terbuka dan berpotensi menjadi celah masuk ke dalam sistem. Dari hasilnya, terlihat host scanme.nmap.org dengan alamat IP 453332.156 dalam kondisi aktif atau up. Seperti yang terlihat di layar, bahwa ditemukan 4 port yang terbuka, yaitu ada port 22 dengan servis SSH, ada port 80 dengan servis HTTP, dan yang lainnya bisa dilihat di layar. Nah, sedangkan sebanyak 996 port lainnya dalam keadaan close atau tertutup. Nah, dari sisi keamanan, setiap port yang terbuka itu merupakan potensi celah masuk ke dalam sistem. Jadi, semakin sedikit port yang terbuka dan tidak diperlukan, maka semakin kecil pula attack surface atau permukaan serangan dari sebuah sistem. Nah, untuk langkah selanjutnya, saya jalankan perintah nmap-sv scanme.nmap.org. Opsi sv ini berfungsi untuk mendeteksi versi servis yang berjalan pada setiap port yang terbuka. Terlihat bahwa port 22 menjalankan OpenSSH versi 6.6 pada sistem operasi Ubuntu Linux. Dan untuk port 80 itu menjalankan Apache HTTPD versi 2.4.7. Kedua versi software ini tergolong versi lama yang dirilis sekitar tahun 2014. Ini adalah bagian penting dari sisi keamanan bahwa versi software yang sudah usang berpotensi memiliki kerentanan yang sudah terdokumentasi secara publik dalam database CVE. Oleh karena itu, proses version detection ini penting dilakukan karena dari sini kita bisa mengetahui potensi celah keamanan tanpa perlu langsung melakukan eksploitasi terhadap sistem. Terakhir, saya jalankan perintah nmap-a scanme.nmap.org. Opsi -a ini menggabungkan beberapa fungsi sekaligus, yaitu deteksi versi service, deteksi sistem operasi, trace route, dan menjalankan skrip bawaan Nmap, scripting engine untuk mengumpulkan informasi tambahan. Dari hasil scan ini, terlihat informasi yang lebih detail. Server ini menampilkan judul halaman web, Go Ahead and Scan Me, beserta favicon dari Nmap Project. Nah, Nmap juga berhasil mengumpulkan beberapa host key SSH dari server ini, seperti tipe DSA, RSA, ECDSA, dan ED,
25519. Untuk deteksi sistem operasi, terdeteksi bahwa server ini menjalankan Linux dengan kernel versi 5.0 hingga 5.14. Ditambah lagi, hasil traceroute menunjukkan jalur jaringan dari laptop saya menuju server target melewati beberapa titik infrastruktur jaringan hingga akhirnya sampai ke scanme.nmap.org dengan total 14 hosts. Semakin banyak informasi yang bisa dikumpulkan tanpa proses autentikasi seperti ini, semakin besar pula risiko informasi tersebut disalahgunakan untuk tahapan serangan selanjutnya. Inilah mengapa proses reconnaissance menjadi tahap pertama yang krusial dalam metodologi penetration testing. Untuk demonstrasi SQL injection, saya membutuhkan aplikasi web yang memang sengaja dibuat rentan untuk keperluan latihan. Pada praktek web ini, saya menggunakan aplikasi web yang bernama OWASP Just Shop. Agar aplikasi ini bisa berjalan secara terisolasi di laptop saya tanpa mengganggu sistem utama, di sini saya akan menggunakan Docker Desktop. Nah, ini saya download Docker Desktop dari situs resminya di docker.com. Pilih download for Windows karena saya menggunakan sistem operasi Windows. Pada konfigurasi instalasi, saya memilih opsi Use WSL2 instead of Hyper-V karena WSL2 memberikan performa yang lebih baik untuk menjalankan kontainer di Windows. Dan setelah instalasi selesai, sistem meminta saya untuk melakukan restart pada laptop saya. Selanjutnya, setelah restart dan membuka kembali Docker Desktop, muncul pesan error WSL needs updating yang menandakan versi Windows subsystem for Linux di laptop saya sudah terlalu lama dan tidak kompatibel dengan Docker Desktop. Untuk mengatasi hal ini, saya membuka kembali command prompt sebagai administrator dengan cara klik kanan pada command prompt di menu start lalu memilih run as administrator. Setelah itu, saya jalankan perintah WSL update. Dari hasilnya, sistem berhasil menginstal ulang Windows Subsystem for Linux dengan pesan Windows Subsystem for Linux has been installed. Ini adalah contoh nyata bahwa dalam praktik keamanan cyber maupun pengembangan sistem, troubleshooting terhadap environment adalah hal yang wajar terjadi dan perlu dipahami cara mengatasinya. Dan setelah proses update selesai, saya restart kembali laptop saya. Dan setelah restart, saya buka kembali Docker Desktop. Dan kali ini, aplikasi berhasil terbuka dengan normal tanpa. Seperti yang terlihat di layar, Docker Desktop berhasil terbuka dengan ditandai munculnya dashboard utama Docker Desktop pada tab Containers. Selanjutnya, saya kembali membuka CMD untuk memastikan Docker Desktop sudah bisa diakses dengan mengetikkan perintah docker version. Hasilnya menunjukkan Docker versi 29.6.1 sudah terpasang dan siap digunakan. Oke, langkah selanjutnya yaitu saya mendownload image OWASP Just Shop dari Docker Hub dengan perintah seperti yang saya ketikkan di layar. Proses ini mengunduh seluruh komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Just Shop dalam bentuk kontainer. Setelah proses download selesai, saya jalankan kontainernya dengan perintah seperti yang saya ketikkan di layar. Perintah ini menjalankan Just Shop di background dan memetakan port 3000 di dalam kontainer ke port 3000 di komputer saya, sehingga bisa diakses melalui browser. Sempat muncul juga notifikasi dari Windows Defender Firewall yang meminta izin akses untuk Docker Desktop Backend. Saya izinkan akses untuk private network karena ini diperlukan agar Docker bisa berkomunikasi dengan baik di jaringan lokal saya. Setelah kontainer berjalan, saya membuka browser dan mengakses alamat localhost 3000. Seperti yang terlihat, aplikasi OWASP Just
Shop berhasil terbuka, lengkap dengan tampilan toko online yang menjual berbagai jenis jus. Dan lab untuk demonstrasi SQL injection sudah siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep SQL injection sebelum masuk ke praktiknya. Jadi, SQL injection adalah teknik menyisipkan kode SQL ke dalam input yang tidak difilter dengan benar oleh aplikasi, sehingga penyerang dapat memanipulasi query yang dijalankan terhadap database. Dampaknya bisa berupa bypass autentikasi, pengambilan data secara tidak sah, hingga modifikasi data tanpa otorisasi. Nah, tujuan dari demonstrasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana input yang tidak divalidasi dapat dieksploitasi untuk melakukan bypass proses login sehingga bisa masuk ke akun tanpa mengetahui password yang benar. Tahapan umum SQL injection meliputi 5 langkah. Yang pertama, recognition, yaitu mencari form input seperti kolom login atau pencarian. Yang kedua, testing, yaitu mencoba memasukkan karakter khusus untuk melihat respons dari aplikasi. Ketiga, crafting payload, yaitu menyusun input yang dapat memanipulasi query SQL. Keempat, exploitation, yaitu memasukkan payload tersebut dan mengamati hasilnya. Dan yang kelima, analisis, yaitu menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, di sini saya akan mempraktikkan SQL injection pada form login OWASP Juice Shop. Saya klik menu akun, kemudian login. Pada kolom email, saya memasukkan payload berikut seperti yang terlihat di layar. Dan untuk kolom password, saya isi bebas saja karena ini tidak akan berpengaruh terhadap hasil. Ketika saya mengklik tombol login, sistem backend yang normalnya menjalankan query seperti select dari tabel user di mana email sama dengan input dan password sama dengan hash akan berubah menjadi query yang kondisinya selalu bernilai benar akibat penambahan or 1 sama dengan 1 dan sisa query setelahnya dianggap komentar akibat tanda 2 hubung tersebut. Oke, seperti yang terlihat pada layar, saya berhasil login sebagai administrator dengan akun admin@juiceshop tanpa mengetahui password yang sebenarnya. Bahkan, saya bisa mengakses halaman basket milik akun administrator tersebut. Root cause dari kerentanan ini adalah query SQL yang dibangun menggunakan string concatenation tanpa proses sanitasi input. Sehingga karakter khusus seperti petik 1 dan tanda komentar SQL dapat mengubah struktur logika query secara keseluruhan. Dari seluruh demonstrasi yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kerentanan keamanan dapat muncul dari berbagai sisi, mulai dari port jaringan yang terbuka, penggunaan versi software yang sudah usang, hingga celah pada validasi input aplikasi web seperti SQL injection. Demikian video tutorial UAS mata kuliah Sistem Keamanan yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.